PWI Papua Barat mengadakan acara syukuran Hari Pers Nasional sekaligus memperingati hari ulang tahun PWI ke-76. Kehadiran jaringan 4G di beberapa distrik Kabupaten Fak-Fak diharapkan dapat memperlancar percepatan pembangunan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Aprilia Nikmur dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa mengusung tema Papua Barat Maju, Indonesia Maju, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat, Sabtu 19 Februari 2022 mengadakan acara syukuran Hari Pers Nasional sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun PWI ke-76. Bertempat di salah satu hotel di Manokwari, peringatan Hari Pers dan Ulang Tahun PWI ke-76 diperingati secara sederhana. Hadir dalam peringatan tersebut Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh staf ahli bidang otonomi khusus Tamrin Payapo, Pangdam 18 Kaswari yang diwakili oleh Kapendam Kolonel Hendra Pasireron, Kapolda Papua Barat yang diwakili oleh Kabid Humas Kombes Pol Adam Erwindi, Wakapolres Manokwari Kompol Agustina Sineri, Kafasarkan, dan beberapa tamu undangan dari instansi di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari serta insan pers. Dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Ketua Panitia Yohanes Ajoy mengatakan, tujuan pelaksanaan Hari Pers Nasional adalah memberikan semangat dan penyegaran sebagai insan pers di Papua Barat, serta mempererat tali silaturahmi antara wartawan dan rekan kerja. Sebelum rangkaian puncak Hari Pers Nasional dilaksanakan, PWI Papua Barat yang bekerja sama dengan Polda dan pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain mengadakan vaksinasi massal bagi masyarakat serta kegiatan sosial lainnya. 1. Untuk memperingati Hari Pers Nasional tahun 2022 di Provinsi Papua Barat. 2. Untuk memberikan semangat dan penyegaran kepada insan pers di Papua Barat. 3. Untuk mempererat tali silaturahmi antara wartawan, media, dan mitra terkait di Provinsi Papua Barat. Sementara itu, Ketua PWI Papua Barat Bustam dalam laporannya menyampaikan pers adalah sebagai pelaku utama, mendorong dan mengatur serta memantau aktivitas pembangunan. Peran pers juga untuk mencerdaskan masyarakat agar lebih kritis dengan situasi yang terjadi dan merupakan mitra strategis pemerintah. Adalah sebagai alat utama dalam mensosialisasikan, mempromosikan, mendorong, mensukseskan, mengkritisi sekaligus memantau aktivitas pembangunan. Peran pers juga untuk mencerdaskan masyarakat agar lebih kritis terhadap situasi yang terjadi. Karena itu, pers tidak hanya sebagai bagian dari alat pembangunan, namun merupakan mitra strategis pemerintah. Rangkaian Hari Pers Nasional dan Hari Ulang Tahun PWI ke-76 kali ini dilaksanakan secara sederhana serta menjalankan protokol kesehatan. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, insan pers diharapkan terus berjalan dan meningkatkan pemberitaan bersama Kodim 18 Kaswari dan ikut memberitakan pembangunan di wilayah Papua Barat. Demikian disampaikan Pangdam 18 Kaswari yang diwakili Kapendam Kolonel Hendra Pasireron saat diwawancarai oleh TVRI Papua Barat. Kapendam menyebutkan kolaborasi para wartawan bersama Kodam 18 Kaswari sangat terjaring baik. Tentunya ia berharap ke depan wartawan terus berjalan dan meningkatkan pemberitaan tentang berita-berita yang ada di Kodam Kaswari. Kapendam mengakui bahwa peran pers selama ini sudah ikut membantu pembangunan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat di Papua Barat. Pasireron berharap pers di Papua Barat tetap maju dan terus mengisi di era digitalisasi. Apalagi transformasi teknologi berkembang sangat cepat. Sehingga pers di Papua Barat diharapkan terus meningkatkan kemampuan dan memberikan berita-berita yang terus up to date guna mencerdaskan masyarakat. Sinergitas atau kolaborasi antara insan pers dan Kodam 18 Kaswari selama ini sangat baik berjalan. Ini tentunya kami harapkan terus lagi berjalan, meningkatkan, karena kami yakin dan percaya
insan-insan pers ini juga yang ikut dalam membangun Papua Barat, khususnya dalam memberikan informasi-informasi yang akurat dan juga memberikan kecerdasan atau pencerahan bagi masyarakat di Papua Barat. Harapan kami untuk pers Papua Barat tetap maju, kemudian kembali lagi terus mengisi, karena di era digitalisasi ini transformasi teknologi sangat berkembang cepat. Kami berharap rekan-rekan insan pers yang berada di Papua Barat terus mengisi diri, meningkatkan diri, kemampuan, sehingga dapat terus memberikan berita-berita yang up to date dan dapat mencerdaskan masyarakat Papua Barat dan secara meluas dapat diterima oleh masyarakat khususnya di Papua Barat. Memang diakui bahwa perkembangan media di Papua Barat sangat pesat. Namun hal ini juga harus didukung sumber daya manusia yang handal agar semua berita yang disuguhkan dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam melaksanakan tugas jurnalistik, kinerja pers di Papua Barat perlu ditingkatkan agar berita dan informasi yang disampaikan oleh wartawan dapat mengedukasi pembaca atau publik. Hal ini disampaikan Bupati Manokwari dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Dr. Gigi Henry Sembiring. Henry Sembiring menambahkan, selama ini pers dan pemerintah Kabupaten Manokwari telah menjalin hubungan yang harmonis sampai hari ini. Ia berharap sesuai dengan apa yang disampaikan Ketua PWI Papua Barat, ke depan pers dan pemerintah daerah harus ditingkatkan. Karena selama ini tanpa wartawan sebagai corong, maka program-program pemerintah tidak dapat berjalan. Sembiring berpesan kepada wartawan yang saat ini berada di Kabupaten Manokwari tetap menjaga hubungan yang baik bersama pemerintah. Kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Manokwari selama ini sangat bekerja sama dengan baik. Ya, tepuk tangan untuk dan apalagi didukung oleh Ketua PWI Provinsi Papua Barat. Kami melihat kesannya bahwa ya memang perlu ditingkatkan sebagaimana program dari Ketua PWI Papua Barat untuk peningkatan kompetensi dan sebagainya. Namun dalam hal kerjasama selama ini sangat bagus karena ada banyak program pemerintah yang tidak bisa pemerintah sampaikan kepada masyarakat. Jadi corong untuk menyampaikannya adalah wartawan. Sementara itu, Gubernur Papua Barat dalam sambutan yang dibacakan oleh staf ahli bidang otonomi khusus Tamrin Payopo menyampaikan insan pers harus tetap bekerja untuk menyampaikan informasi, mengingat saat ini insan pers sering mendapatkan tekanan dalam pemberitaan terkait program vaksinasi dan sebagainya. Perubahan drastis langkah persaingan media melahirkan berbagai persoalan yang pelik yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua PWI. Munculnya sumber-sumber informasi alternatif, tumbuh sumbernya tren informasi yang semata mengejar jumlah klik atau views, membanjiri konten-konten yang hanya mengejar viral, masifnya informasi yang menyesatkan, bahkan adu domba sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan. Gubernur juga menghimbau agar pers terus membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi, terutama memberi edukasi kepada masyarakat terkait vaksinasi, agar stigma budaya yang menghambat vaksin dapat disampaikan secara baik dan benar. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat menghimbau kepada aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat agar wajib mengikuti vaksinasi. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka tunjangan perbaikan pegawai akan dihentikan. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang gencar melakukan vaksinasi bagi masyarakat di seluruh Papua Barat dengan membuka gerai vaksinasi di area perkantoran, sekolah, dan juga tempat umum lainnya untuk mendekatkan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat. Namun dari hasil pelayanan vaksinasi yang dilaksanakan setiap hari,
Antusias dari masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Warinusa saat diwawancarai mengatakan, sesuai dengan instruksi Gubernur bahwa apabila pegawai tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 dan tidak punya sertifikasi vaksin, TPP akan ditahan. Konsekuensinya sebagai abdi negara harus menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Itu bunyi instruksi Gubernur di poin ke-40 menyatakan bahwa hal-hal yang menyangkut dengan pembayaran lewat keuangan daerah itu untuk penghargaan. Karena kita mesti tahu bahwa TPP itu penghargaan, bukan hak pegawai, sehingga apabila pegawai tidak mengikuti vaksin, tidak punya sertifikasi vaksin, itu dihentikan. Nah, itu instruksi Gubernur seperti itu. Ya, ini kan menyangkut ketaatan, bahwa kita konsekuensi menjadi bagian di pemerintahan harus taat. Seperti TNI dan Polri, begitu pimpinannya memerintahkan, melaksanakan, ya dilaksanakan. Siapapun dia di jalan pemerintahan harus lakukan seperti itu. Sebenarnya mari kita taat terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang berikut bahwa Presiden, para Menteri, Gubernur, bahkan Gubernur kita Bapak Dr. Andus Domingus Mandacan MSI itu sudah melakukan vaksin sampai yang ketiga. Nah, kita sebagai aparat bawahannya itu satu komando mestinya. Mari kita lakukan, ikuti vaksin supaya imun kita juga bertambah, tetapi ini mencerminkan penilaian ketaatan kita terhadap pimpinan, terhadap negara, seperti itu. Lebih lanjut disampaikan hingga saat ini jumlah aparatur sipil negara yang sudah divaksin COVID-19 masih sangat rendah, baru mencapai 30%, sehingga ditegaskan bahwa ASN yang belum divaksin, penundaan TPP dan juga tidak bisa melaksanakan perjalanan dinas karena tidak memiliki kartu vaksin sebagai salah satu persyaratan. Kita punya data yang lengkap, tetapi sebenarnya kita rendah sekali di OPD itu rendah sekali. Data itu sementara dihimpun oleh tim Satgas dan beberapa waktu yang lalu Bapak Gubernur sudah minta kita mungkin sekitar 30% dari ASN yang ada, seperti itu. Jadi bukan hanya TPP saja sebenarnya, termasuk juga perjalanan dinas. ASN yang tidak punya kartu vaksinnya tidak bisa berangkat perjalanan dinas. Nah, kami harapkan juga ke depan nanti kami mudah-mudahan kita koordinasi dengan tim Satgas Covid untuk menentukan rumah sakit mana yang mengeluarkan surat keterangan apabila dia terpapar penyakit lain, begitu. Sehingga tidak semua rumah sakit dapat mengeluarkan surat itu. Artinya harus dengan keterangan klinis yang betul-betul bahwa yang bersangkutan punya penyakit ikutan dan lain-lain seperti itu. Diharapkan kepada aparatur sipil negara dan juga masyarakat dapat mengikuti vaksin COVID-19 agar dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga dapat melindungi diri, keluarga dan juga lingkungan sosial masyarakat dari COVID-19. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kehadiran jaringan 4G di beberapa distrik di Kabupaten Fakfak diharapkan dapat memperlancar percepatan pembangunan dan akses administrasi kependudukan. Hal tersebut disampaikan Bupati Fakfak Untung Tamsil pada acara launching jaringan 4G dan layanan Adminduk secara online maupun offline di distrik Bomberai. Bupati menjelaskan dan berharap kepada pihak Telkomsel agar ikut dalam pelayanannya guna memperlancar pembangunan di wilayah tersebut. Salah satu pelayanan mempercepat pendekatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu kerjasama pemerintah dan atas dukungan pemerintah pusat, yaitu pelayanan KTP untuk bisa melayani seluruh masyarakat yang ada di distrik Bomberai juga distrik Tombage. Dan sekaligus juga kita akan meresmikan atau melaunching bersama
teknologi yang sudah lama kita nanti-nantikan atau jaringan internet. Selain itu, kehadiran Telkomsel di daerah-daerah terpencil di Fak-Fak adalah bukti pemerintah ingin melayani masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik, terutama dalam pengurusan administrasi kependudukan. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamael, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, di tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari berhasil mengeluarkan 2.364 perizinan. Berikut informasinya untuk Anda. Di tahun 2021 kemarin, sebanyak 2.418 permohonan perizinan yang dimasukkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.364 sudah dapat diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Albinus Kobis, belum lama ini menjelaskan, dari jumlah permohonan yang dimasukkan pemohon ke dinas yang tidak dapat diselesaikan di tahun 2021, ada 52 permohonan izin. Sedangkan yang terselesaikan 2.364 permohonan. Terkait dengan perizinan ini ada sekitar 90-an izin bermacam-macam, baik dari izin pariwisata hotel, kemudian kalau di pariwisata itu ada hotel, karaoke, panti pijat, kemudian spa. Ini jadi total keseluruhannya saja yang dari Januari sampai Desember 2021 itu sebanyak 2.418 izin yang permohonan yang masuk. Kemudian yang keluar secara keseluruhan itu 2.364 izin. Nah, yang tidak terselesaikan itu sebanyak 53. Dari 53 ini saya izin koordinasi dengan KB tadi sebelum teman-teman masuk. Kendalanya di mana sehingga yang terjadi saya sampaikan bahwa di dalam banyak 53 ini kebanyakan di PBG. PBG ini dulunya namanya izin mendirikan bangunan, tetapi ada perubahan undang-undang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Cipta Kerja, itu IMB-nya berubah ke persetujuan bangunan gedung. Lebih lanjut dijelaskan Albinus bahwa 52 permohonan perizinan yang belum selesai diproses di tahun 2021 kemarin karena masih membutuhkan kesesuaian kegiatan penataan ruang sehingga diharapkan di tahun 2022 dapat diselesaikan. Albinus juga menyampaikan dari seluruh bidang perizinan yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagian besar tanpa pungut biaya. Sedangkan yang dikenakan biaya yakni perizinan pembangunan gedung, izin trayek, dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. 80-90 izin itu semuanya gratis. Yang berbayar atau yang beretribusi cuma PBG, persetujuan bangunan gedung, kemudian izin trayek itu dari Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan, kemudian satu lagi itu IMTA. IMTA ini izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Jadi dengan Dinas Tenaga Kerja itu yang berbayar, sedangkan izin-izin yang lain semua itu sudah gratis, hanya contoh ada yang mau minta izin atau terbitkan izin praktik dokter, mereka ajukan ke kita, dokumennya sudah lengkap, kita merekomendasi di instansi teknis, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Kalau dari Dinas Kesehatan kemudian sudah ada rekomendasi, sudah kembali lagi ke PTSP, kemudian kita terbitkan izin praktik dokter dari yang bersangkutan. Pelayanan perizinan sejak tahun 2021 sudah dapat dilakukan secara online, yakni pemohon dapat mengupload persyaratan yang diwajibkan dengan tujuan mempermudah pemohon dalam melakukan pengurusan perizinan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, mendukung usaha kecil, Dinas Sosial Provinsi Papua Barat menyalurkan dana bantuan sosial bagi mama-mama Papua. Dalam acara tersebut, Gubernur berpesan agar modal yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik. Acara penyerahan bantuan modal bagi Mama Papua dilaksanakan di Aula Lantai 3 Kantor Bank Papua Cabang Manokwari.
Sesuai dengan data Dinas Sosial Papua Barat, sebanyak 661 pondok pinang sudah dibangun di Provinsi Papua Barat yang tersebar di beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari, Raja Ampat, Kaimana, Teluk Wandama, Sorong Selatan, Kota Sorong, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk jumlah penerima modal usaha, sebanyak 434 orang. Bantuan yang diberikan berasal dari DPA Dinas Sosial dengan jumlah keseluruhan 2.172 juta rupiah. Kepala Dinas Sosial Papua Barat, Lazarus Indau, dalam sambutannya mengatakan, dengan diberikan modal bagi mama Papua, kiranya dapat meningkatkan pendapatan bagi mama Papua. Tentang masalah kesejahteraan sosial yang terus berkembang di Provinsi Papua Barat ini, maka dengan diberikannya bantuan pemberdayaan stimulan modal usaha pondok pinang bagi mama asli Papua ini, kiranya akan meningkatkan pendapatan bagi mama Papua, sekaligus bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial di tanah Papua yang kita cintai. Arahan Gubernur Papua Barat yang disampaikan Asisten 2 Setda Papua Barat, Melkias Warinusa. Warinusa mengatakan, bantuan yang diberikan sebagai modal usaha sehingga diharapkan dapat digunakan dengan baik, sehingga usaha dapat berjalan dan memiliki dampak yang baik bagi kehidupan keluarga. Tuhan larang ini, tapi kan ada kehendak bebas yang kita gunakan, dan bantuan ini kan tidak ada sanksi pun kalau salah menggunakan kan. Ini bermaksud bahwa ada kesadaran diri dari setiap orang yang ingin berusaha untuk dapat melihat ini bantuan ini sebagai modal usahanya. Begitu. Nah, tentu saja ini kan ibu-ibu, di dalamnya ada bapak-bapaknya. Bapak-bapak yang kepala keluarga. Jadi kalau walaupun ibu berusaha, kalau bapak sudah menentukan, jadi memang kemudian perlu dukungan dari suami di rumah untuk bahwa ya kita dorong supaya mama-mama ini punya penghasilan tersendiri, begitu. Menggunakan modal dengan baik, sehingga usaha ini mungkin kecil dia, tapi dalam jumlah modalnya bertambah kan, begitu maksud saya. Kita tidak lihat dari wujud kecilnya, soal nanti besarnya usahanya, tapi dari modalnya bertambah. Sehingga karena modalnya bertambah, dia bisa ekspansi ke lebih besar lagi. Kalau punya 1 pondok, mungkin besok dia punya 2 pondok, seperti itu. Acara penyerahan bantuan diberikan secara simbolis kepada perwakilan mama-mama Papua dengan jumlah modal sebanyak 5 juta rupiah per orang. Diharapkan modal yang diberikan dapat diatur dengan manajemen kesederhanaan yang bisa mengembangkan usaha. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.